Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, dewan pengasuh semuanya, matta'anallah bituli hayatikum amin. Seluruh tokoh masyarakat, pengurus NU, cabang MBC ranting, semoga senantiasa istiqomah di garis yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, sehingga kita insya Allah kelak di akhirat berkumpul dengan Hadratus Syekh. Amin Allahumma amin. Para pejabat pemerintah dari pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Lurah, semuanya, semoga Probolinggo semakin makmur, semakin barokah, semakin aman, semakin syar'i, semakin ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Para alumni, para asatidz, para mutakharrijin, masyarakat seluruh undangan, mandar muga sihat kabeh, lajeng umur banyak pesanah. Soki kabeh. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan, nyuwun sewu, Islam sudah berumur, kalau dihitung hijriah sudah berumur 1446 tahun umur Islam. Lalu umur kita madhab Syafi'i dihitung sejak wafatnya Imam Syafi'i tahun 204. Berarti umur madhab Syafi'i sejak wafatnya Syafi'i sudah 1242 tahun yang lalu. Lalu madhab Asy'ari kira-kira dihitung hampir 100-an tahun lah setelah wafatnya Imam Syafi'i, atau enggak ada 100 tahun. Umur madhab Asy'ari itu sekarang sudah sekitar 1200 sekian atau 1200 tahunan. Yang luar biasa, madhab Dawud Dhahiri punah, madhab As-Sawri punah, madhab Al-Muhasibi punah. Tapi madhab 4 ini termasuk madhab Syafi'i sampai sekarang masih eksis dan semakin berjaya, utamanya lewat Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Indonesia tahun 90-an di Brawijaya, di UGM, di ITS, di ITB ada gerakan salafisasi. Apa salafisasi? Luar biasa. Dan hari ini di kampus-kampus yang tak kami sebut itu sudah ada sayyidina, sudah ada kunut, sudah ada istighosah, sudah ada tahlilan dan segala macamnya. Dari tahun 90-an sampai 2020 mereka pelan-pelan angsur-angsur hilang. Tapi ahlus sunnah wal jamaah, madhab Syafi'i, Nahdlatul Ulama sampai sekarang alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
betapa medsos banjir dengan serangan orang-orang Wahabi kepada Nahdlatul Ulama. Kurang apa almarhum Ustadz Jawaz mengharamkan selamatan, mengharamkan tawassul, nanya dalilnya ziarah kubur, nanya dalilnya berdoa di kubur, tapi yang terjadi malah jamaahnya mendoakan dia di kuburan. Aneh enggak? Aneh enggak? Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah top sampai sekarang? Bapak Ibu rahimakumullah, satu, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas fondasi ilmiah, secara nahwiyah, sorfiyah, secara nahwu sorob bisa dipertanggungjawabkan, secara balaghah mantek bisa dipertanggungjawabkan, secara ulumul Quran, usulul hadis, mustalah hadis, semua bisa dipertanggungjawabkan. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membangun akidahnya di atas doktrin. Halo? Tidak membangun ajarannya hanya berdasarkan doktrin klaim, mboten. Tapi benar-benar berdasar hujjah. Benar-benar berdasar dalil. Andai NU, andai Ahlus Sunnah wal Jamaah main doktrin saja, kayak Wahabi, main doktrin kayak Syiah, nanti doktrinnya ketahuan bohong, doktrinnya ketahuan lemah, hadisnya palsu, ya rungkat sudah. Tapi karena dari dulu madhab Syafi'i membangun keyakinan akidah ajaran berdasar hujjah dan dalil yang makul, nyata, valid, faktual, empirik, maka dijatuhkan nggak bisa. Dan sampai sekarang alhamdulillah masyayikhuna, dulu Kiai Maimun Zubair, lalu Lirboyo, lalu Kiai Huda Ploso, lalu Kiai Fakih Langitan, Gus Dur, dan yang lain-lain, semuanya tidak hanya main doktrin, pokok ini, ra percaya kafir, enggak. Tapi ditunjukkan dalil, ditunjukkan hujjah. Dan karena kita begitu telaten menunjukkan dalil secara ilmiah, pelan tapi pasti orang di luar kita lama-lama juga masuk ke Nahdlatul Ulama. Di Malang ada tokoh organisasi di luar NU, pernah menjadi rektor salah satu perguruan tinggi non-NU, pernah menjadi menteri dari kader non-NU. Delalah putranya sering ke rumah, nanya dalil, ya mesti kita tanya, kita jawab. Alhamdulillah diterima dengan baik. Dan saat bapaknya yang non-NU wafat, tahlilan 7 hari. Maka mohon kader NU, pengurus NU, Ustadz NU, bersabarlah, telaten menganalisa dalil, mengulas dalil, ngoncai dalil, menjabarkan dalil, memahamkan dalil kepada orang lain. Insya Allah asal telaten, hak itu akan tercapai. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya cicil satu persatu betapa keyakinan dan keimanan kita terhadap kebenaran Quran
Itu nyata fakta ilmiah. Bukti ada, nggak bisa dibantah. Contoh, Bapak Ibu rahimakumullah, Quran menyebut ittakhadat baita, bahwa kemelandingan itu bikin jaring rumah. Fi'ilnya itu lo pakai taknis, ittakhadat. Emang laba-laba betina yang bikin? Ternyata setelah dicek di kebonan-kebonan, kemelandingan atau laba-laba betina itu wetenge mblenduk gede. Dan itu yang memproduksi sulur digawe jaring itu. Kemelandingan jantan wetenge cilik, panjang, enggak mengeluarkan sulur. Kemelandingannya di Indonesia, ayatnya di Arab, bisa bercerita persis seperti kemelandingan yang ada di Indonesia, bahwa yang bisa bikin rumah itu kemelandingan betina. Ittakhadat baita. Bukan ittakhadha, tapi ittakhadat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tawon itu yang diperintah cari madu, nyesep sari bunga untuk diambil madu, bikin rumah di gunung-gunung di hutan, yang diperintah hanya tawon betina. Fi'il amarnya pakai ya mu'annas mukhatabah. Anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun thumma kuli min kulli samarat wasluki subula rabbiki dululah. Itu muannas betina. Kalau mudzakkar bukan wasluki, wasluk. Kalau mudzakkar bukan summa kuli, tapi summa kul. Kalau mudzakkar bukan ittakhidhi, tapi ittakhid. Apa iya hanya tawon betina yang bekerja nyari madu, yang bekerja bikin rumah, wasluki jalan kemana-mana, sela-sela pohon jati di hutan? Ternyata para rawuh, setelah dicek dengan teman-teman Brawijaya, anatomi binatang, diteliti, ternyata memang iya. Tawon jantan itu enggak kesana kemari nyari madu. Tugas tawon jantan menjaga rumah dan menjaga ratu, itu aja. Yang kesana kemari kerja itu hanya tawon betina. Bayangkan, ayat itu ada di Arab dan di sana sulit nyari tawon seperti di sini. Wong tawon itu nyari kembang kopi, nyari kembang randu lah. Di Arab nggak ada kopi, nggak ada randu. Tawon itu ada di sini, ayat itu ada di sana, tapi kenyataannya pas. Ini loh ilmiah yang orang Kristen nggak bisa membantah. Banyak orang Kristen yang rungkat masuk Islam. Asal kita terus meningkatkan kualitas keilmuan kita dan bisa menunjukkan kepada non-muslim bahwa Islam benar-benar ilmiah, faktual, valid, akurat, maka akal sehat tidak mesti menerima. Dan seterusnya, intelektualitas Islam, intelektual muslim harus terus-terusan meningkatkan kapasitas keilmuan. Siapa yang menguasai ilmu, mereka nanti yang menguasai umat. Para rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rutop, mengapa Maryam setelah melahirkan Isa tentu mengalami pendarahan, tentu ada alat vital yang robek, tentu mengalami infeksi,
niki pedotnya usus apa itu? Bagaimana cara Allah mengilhamkan kepada Maryam agar lekas sembuh? Disuruh makan rutop. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah fakuli wasrabi wa qarri aina. Ya apa enggak? Maryam, kalau Anda pengen lekas sembuh pendarahan mampet, yang sobek segera sembuh kembali, goyang-goyang wauzi. Kalau basa Jawa dirok. Apa? Pohon kurma itu lo kau goyang-goyang. Ya. Bukan diunduh, digoyang-goyang. Biar rutopnya berjatuhan. Agar rutopnya berjatuhan. Makan itu rutop. Kalau itu kamu makan, wa qarri aina. Anda Maryam segera bergembira. Maksudnya segera sembuh. Apa hubungan korelasi antara makan rutop dengan kesembuhan? Darah cepat mampet, luka segera kembali sembuh. Kampus kami UIN Malang sudah membawa rutop ke laboratorium dan nyata rutop kurma yang kuning-kuning itu yang menjelang matang segenggamlah dibawa ke lab, di blender, diberi cairan kimia. Apa tujuannya? Untuk memisahkan unsurnya. Unsur air terpisah, unsur gula, glukosa terpisah, unsur asam terpisah, dan ada unsur zat yang itu menjadi sel darah putih. Berarti maksud Allah nyuruh Maryam makan rutop supaya kadar sel darah putih di tubuh Maryam itu tercukupi. Terus apa hubungannya dengan kesembuhan? Orang itu kalau kadar sel darah putihnya berkurang, imunitasnya menurun, digerogoti diabetes, luka nggak segera sembuh, pendarahan nggak segera mampet. Tapi kalau kadar sel darah putihnya cukup, imunitasnya bagus, kebeler darah keluar segera mampet, luka segera kering. Dan itu zat itu ada di rutop. Makanya Allah perintah Maryam makan rutop. Enggak sembarangan, semuanya ilmiah. Anak saya Dr. Sofi dengan teman-temannya neliti dawuhnya Nabi, idza balaghal ma'u qullatain lam yanjus. Kalau air itu volumenya sudah mencapai 2 kolah, maka kena najis, enggak najis, asal tetap bening ya, dia tetap suci. Berarti kalau enggak ada 2 kolah, kena kencing sak tetes menjadi najis. Itu oleh anak saya dibuktikan nyata. Gimana membuktikannya? Air yang hanya seember, enggak ada 2 kolah. Coba diberi kencing sak tetes. Lalu diambil sak ciduk saja, sak sampel, dibawa ke lab, diberi cairan kimia agar unsurnya berpisah. Ternyata masih ada unsur kencingnya, non H2O. Sebab kalau air semuanya H2O, dan itu ada diketemukan non H2O. Makanya Nabi menyebut masih najis, sebab unsur kencingnya masih ada, belum hilang, belum istihlak istilah fikihnya. Tapi kalau sak bak mandi 2 kolah lebih, kata anak saya, diberi setetes kencing, lalu dibawa ke lab sak ciduk, diberi cairan kimia,
sudah tidak diketemukan unsur selain H2O. 100% unsur air. Unsur kencingnya hilang. Karena unsur kencingnya hilang, maka menurut Nabi suci tidak najis. Kayak begitu. Nabi enggak sekolah, Nabi enggak belajar kimia. Kok bisa membuat batasnya 2 kolah, Mas? Kalau 2 kolah mampu mengistihlak, mampu menghilangkan unsur lain. Dari mana Nabi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Nyun sewu. Quran. Mengapa laukana fihima alihatun illallahu, harusnya mustasna itu nasab, sebab kalamnya tam mujab. Tam ada mustasna minhu ulafan alihah, mujab karena enggak ada nafi atau sibeh nafi. Nafi enggak ada, nahi juga enggak ada. Laukana fihima alihatun, harusnya illallah, ya apa enggak? Tapi Quran ini bukan illallah, tapi illallahu. Nah, kalau pakai kaidah nahwu ya nasab lah. Mastasnatil lama tamamin yang tasib wa ba'da nafyin au kanafyin tuhid. Isim yang diistisnai dengan ilah maktamamin, kalamnya tam mujab, yang tasib harusnya dibaca nasab, tapi neka rofa dalamnya. Ini ilmu. Ternyata ilah di sini bukan ilah istisna, tapi ilah ismiyah bimakna ghairu. Ayat itu aslinya laukana fihima alihatun ghairullah lafazatata, itu. Kalau tetap kau anggap istisna illallah, jadi kemusyrikan. Coba kita maknai, andai ilah itu istisna, Allah nasab, laukana munbad paneka fihima dalam langit ben bumi sera sebada alihatun, Tuhan banyak. Engki illallah, kecuali Allah. Lafasadata, tentu rusaklah langit bumi itu. Kalau ada Tuhan kecuali Allah, rusak. Supaya enggak rusak gimana? Boleh ada Tuhan banyak, asal Allah jangan kau kecualikan. Gimana? Ya ada Allah, ada yang lain. Ini syirik, Mas. Ini lain. Kalau illa bimakna ghairu, makanya Allahu rafa, illa bukan istisna. Laukana fihima alihatun ghairullah lafasadata, andai di langit bumi ada Tuhan banyak selain Allah, rusaklah langit bumi. Supaya enggak rusak gimana? Jangan ada Tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah, kan gitu kan? Nah, kayak begini. Semua Quran nggak ada yang tidak ilmiah. Makanya kalau kita ketemu orang Kristen pastor gereja ngomong begini, ya rungkat. Apa rungkat itu? Alhamdulillah sudah ratusan kami mensyahadatkan orang.
Sampai gereja jemaahnya habis juga. Sampai gerejanya dijual tak beli juga iya. Bermodal ilmu. Tidak bermodal pokoknya. Tidak mengandalkan doktrin. Tapi telaten kita terangkan secara ilmiah masuk. Lah orang kalau sudah masuk iya. Enggak bisa tidak kecuali asyhadu alla ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadisatul ifki, peristiwa difitnahnya Siti Aisyah, pulang perang kemalaman, terus ada perhiasannya Aisyah yang hilang. Aisyah mencari perhiasan yang hilang, ketinggalan rombongan. Terus Sofwan, ini yang terakhir sambil nyari barang-barang hilang, menemukan Siti Aisyah tertinggal. Lalu Sofwan mempersilahkan Aisyah naik unta. Sofwan menuntun unta itu dan gak nyenggol. Tapi kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul didukung Mastoh atau Mistoh menyebar isu fitnah hoak, diviralkan katanya Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Apa selingkuh itu? Satu bulan fitnah itu, Nabi pun diam, gak berani memutusi karena belum dapat wahyu. Setelah 1 bulan turunlah ayat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka dinyatakan bara'ah, dinyatakan bebas dari tuduhan-tuduhan selingkuh, suci. Aisyah nggak terlibat. Yang jadi pertanyaan, sahibatul kasus itu Aisyah, seorang diri Aisyah muannas. Harusnya ayatnya hiya mubarraatun, tapi ayat ini ulaika mubarraun, pakai mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Yang dinyatakan suci terbebas dari tuduhan itu Aisyah, yang dituduh difitnah Aisyah. Tapi ketika Allah menurunkan ayat mereka bebas, yang dinyatakan bebas semua pakai jamak. Halo, apa salah Quran? Kok enggak iya? Kok pakai ulaika mubarraun? Ternyata yang dibidik, yang ditarget orang munafik untuk dijatuhkan itu tidak hanya Siti Aisyah. Aisyah itu hanya alat untuk menjatuhkan keluarga besar Rasulullah. Yang dihajar oleh orang munafik untuk dijatuhkan reputasinya itu Rasulullah. Biar umat nggak percaya lagi pada Rasulullah, nggak usah percaya pada Muhammad. Mimpin istri aja nggak becus. Yang mau dihajar itu Rasulullah. Tentu juga Aisyah, tentu juga kibarus sahabat yang membantu dakwah. Nggak usah percaya pada Islam, nggak usah percaya pada umat Islam. Itu loh, istrinya sang tokoh utama aja selingkuh. Halo. Nah, meskipun sahibatul kasus itu Aisyah, ayat tabri'ahnya dibuat jamak mudzakkar salim karena yang mereka target akan dijatuhkan itu Nabi Muhammad, keluarganya dan seluruh umat Islam. Maka yang dinyatakan terbebas
enggak Aisyah tok, ya semua kayak begitu berorang. Luar biasa Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi misalnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu ulama-ulama kita madhab Syafi'i memaknai salasata quru 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Alasannya sangat makul secara nahwu. Salasata adatnya pakai tak, salasah arba'ah khamsah sampai asyroh. Itu kalau pakai tak, maksudnya mudzakkar. Kalau enggak pakai tak, salasah arba'ah khamsah, maksudnya muannas. Salasata quru, salasata pakai tak. Berarti quru ini mudzakkar. Lafaz quru yang mufradnya qur'un itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Cuma kalau dimaknai suci dia mudzakkar tuhrin. Kalau dimaknai haid dia muannas haidatin. Nah, ulama kita madhab Syafi'i memaknai dengan makna 3 kali suci supaya itu mudzakkar. Dan kalau quru ini mudzakkar ya seharusnya memang mudzakkar sebab salasata ada taknya. Paham betul nggih? Kalau kau maknanya haid berarti quru ini jadi muannas. Kalau quru kau anggap maknanya haid muannas, enggak cocok dengan adatnya, Mas. Wong adatnya pakai salasata pakai tak. Kayak begitu. Madhab Syafi'i memaknai dan bertanggung jawab secara ini. Orang kadang-kadang sholat sekali cukup, nggak usah berkali-kali. Untuk mengantisipasi kemungkinan penafsiran sholat sekali cukup, maka wazan af'ala yuf'ilu ajwah, harusnya masdarnya iqamah, aqama yuqimu iqamatan, nggih napa nggih? Abana yubinu ibanatan, harusnya ada tak iwat dari wawu yang dibuang. Tapi lafaz ditambah tak itu kadang memang masdar dari aqama yuqimu iqamatan, tak iwat, tapi bisa jadi dianggap tak marroh yang maknanya sekali. Iqamatan sekali menegakkan, iqamata ini 2 kali menegakkan. Untuk menepis penafsiran kayak begini, lafaz aqama yang masdarnya harusnya iqamat di Quran tanpa tak. Mana ayatnya? Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Harusnya masdarnya wa iqamatis shalah. Tapi Quran wa iqamis shalah. Kenapa dibuang taknya? Supaya enggak ada orang menafsiri sholat cukup sekali. Luar biasa antisipasi. Allah kok dilawan, Mas? Enggak bisa berkutik, harus manut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga Rasulullah ketika menyebut tentang rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, Islam didirikan di atas 5 pilar, 5 rukun. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat itu pakai tak. Emang masuk Islam sekali syahadat cukup, nggak harus
kali-kali. Tapi ketika Nabi menyebut menegakkan sholat, wa iqamus sholat, bukan wa iqamatus sholat. Khawatir ada orang nakal sholat sekali saja. Ngapain kamu? Kalimatnya iqamatus sholat, tak anggap, taknya tak marroh. Kacau salbut. Anak-anak pondok, kita kader NU, kader santri, harus terus meningkatkan kualitas keilmuan. Mampu menjelaskan Islam, mampu menjelaskan ahlu sunnah wal jamaah, syafi'iyah, asy'ariyah, maturidiyah, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, harus mampu menjelaskan secara nyun sewu, nyata, empirik, ilmiah, makul, rasional. Siapa golongan yang mampu seperti ini, maka tentu akan golongan itu sendiri kuat, kokoh, eksis, dan akan banyak orang lain ikut. Nah, mohon meskipun situasi di Nahdlatul Ulama rada ana riak-riak ruwet didik-didik lah. Mohon situasi seperti itu di Jam'iyah jangan mengurangi semangat kita untuk tetap faslun. Apa faslun? Apa faslun? Ya faslun ngaji. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang ahlu sunnah, maaf, orang Wahabi menyebut Asy'ariyah itu sesat. Alasannya Asy'ariyah Maturidiyah sesat. Lawang Asmaul Husna ada 99, kok sifat wajib hanya 20? Mana yang 79? Sesatlah Asy'ariyah Maturidiyah, mengkorupsi Asmaul Husna, jumlahnya 79. Tapi kaum Asy'ariyah bisa menjawab secara ilmiah dan mudah dipahami. Mas Wahabi, yang 99 itu Asmaul Husna, yang 20 itu sifat wajib. Bedakan antara sifat wajib dan Asmaul Husna. Asma itu ya ta'alaq bil fi'li, fi'lullah. Lah fi'lullah itu jaiz, wenang melakukan, wenang tidak melakukan. Contoh, Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Dengan Maha Kuasa dan Maha Berkehendak, menghidupkan anakmu boleh, mematikan anakmu juga boleh. Ketika Allah berbuat menghidupkan anak, menghidupkan orang, diberi asma Al-Muhyi. Ketika Allah mematikan orang, Allah diberi asma Al-Mumit. Itu loh asma. Al-Muhyi boleh, Al-Mumit juga boleh. Berarti sifat wajib apa bukan? Menghidupkan boleh, mematikan boleh. Menghidupkan apa wajib? Tak ulangi. Menghidupkan boleh, mematikan juga boleh. Wenang. Apa wajib menghidupkan? Enggak. Apa wajib mematikan? Enggak. Berarti Al-Muhyi, Al-Mumit bukan sifat wajib. Asma saja. Al-Basit, Al-Qabid, melapangkan rizki orang boleh, membuat melarat orang lain juga boleh. DPR Sogi boleh, Kiai melarat. Allah wenang
membuat orang lapang rezekinya. Al-Basit, Allah wenang membuat orang sempit rezekinya. Al-Qabid, apa wajib Allah membuat orang kaya? Enggak wajib kan? Berarti boleh membuat kaya, boleh membuat melarat, karena boleh, bukan sifat wajib. Al-Qabid itu asma saja, bukan sifat. Paham apa enggak? Paham ya? Beda dengan sifat. Maha mendengar, tuli enggak mungkin. Makanya namanya sifat wajib. Maha melihat, buta tidak mungkin. Makanya nama maha melihat itu bukan asma, itu sifat. Lah Imam Asy'ari memilah ada asma, ada sifat. Yang dinyatakan hanya 20 itu sifat mas, bukan asma. Wa bi isbati annas sifat isrun, dengan menetapkan sifat Allah hanya 20, laisa makna dzalika annal asy'ariyyin yungkiruna asma'ahul husna. Dengan menetapkan sifat wajib hanya 20, bukan berarti Imam Asy'ari mengingkari asma'ul husna yang jumlahnya 99. Hanya Imam Asy'ari kepingin disiplin, yang asma katakan asma, jangan sifat wajib, jangan dicampur aduk. Yang sifat ya katakan sifat gitu loh. Repotnya orang nggak ngalim ngeritik orang alim, salbut makoli. Jangan percaya. Siapa yang mengatakan itu bahasa semu? Kalau kadzib gimana? Ya, katanya Suryani. Indonesia ada yang profesor ahli bahasa Suryani itu, yang dulu Cina masuk Islam itu. Ya kan? Profesor dia. Coba dipertemukan, tanya. Ini benar ini Suryani. Makoli. Enggak boleh main-main begitu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sabdanya Kanjeng Nabi. Dan itu kalau orang melakukan itu, ya bersiap-siaplah masuk neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bilang mengatasnamakan saya, bikin hadis padahal enggak, ya siap-siaplah masuk. Kenapa? Tawassul, katanya orang Wahabi syirik, bid'ah, khurafat, enggak ada dalil. Kita jawab dengan dalil nyata. Quran surat Maidah ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah wasilah. Perintah mencari wasilah itu bahasa Arabnya tawassul. Mencari ilmu bahasa Arabnya ta'allum. Mencari berkah bahasa Arabnya tabarruk. Mencari zaujah bahasa Arabnya tazawwuj. Wazan tafa'ala, masdarnya tafa'ul. Kalau cari ilmu bahasa Arabnya ta'allum, cari barokah bahasa Arabnya tabarruk, cari zad sangu bekal bahasa Arabnya tazawwud, maka cari wasilah bahasa Arabnya tawasul. Tawasul itu maknanya mencari wasilah. Lah mencari wasilah itu perintah. Wabtaghu ilaihil wasilah.
Wong Quran merintah kok jatuhnya haram, syirik derem aja. Taruh kamu. Lalu Nabi hadis Bukhari juga memberi contoh. Hadis Bukhari nomor 1009. Ada orang berdoa tawasul dengan Nabi di depan wajahnya Nabi. Nabi nggak melarang, nggak mengingkari. Orang itu di depan Nabi berdoa pakai tawasul. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Sumalul yatama ismatun lil aramili. Wa abyadu begitu putih bercahaya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu, mandar muga atoron ojan. Apa itu? Apa itu? Semoga Allah menurunkan hujan biwajhihi, lantaran kami menyebut wajah kekasihnya, wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tawassul, minta hujan kepada Allah. Yustasqal ghamamu, dengan menyebut wajahnya Nabi biwajhi. Lah kok katanya almarhum Ustadz Jawas syirik, tapi wong dohirnya muslim loh mas. Kita ya tetap saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Andai jasadnya di sini pun disolatkan di sini, kita ikut nyolati juga kok. Sallu khalfa barrin wa fajir wa sallu ala barrin wa fajir. Kalau mau jamaah nggak usah ngelihat imam. Mau imam ini orang baik-baik, mau imam ini kadang adu jago, nyatanya mengimaminya set, ngerti syarat rukun, bacaannya standar, makmum saja. Daripada meninggalkan jamaah kehilangan 27 derajat. Sallu khalfa barrin wa fajir wa sallu ala barrin wa fajir. Siapapun yang mati, you solati dia. Mau orang baik-baik, mau orang nggak baik-baik. Halo. Soal itu ya sesama muslim mas, kita tetap Allah maghfir lahu. Tapi bukan berarti salahnya kita ikuti. Halo. Kita fair, kita sportif, tawassul. Nyuwun sewu, hadis Bukhari 1010. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina. Ya Allah, dahulu kami pernah minta hujan kepadamu, tawassul dengan kanjeng Nabi, Allah turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul lagi ya Allah, minta hujan padamu, tawassul dengan pamannya kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Allah pun juga memberi Ini Bukhari 1010, mau diingkari bagaimana? Dan alhamdulillah mereka yang nggak mau tawasul tabarruk, tanpa mereka sadari mereka lakukan juga. Saya amati perilaku jamaah haji, jamaah umroh, NO maupun nggak NO, semuanya mumpung nyium hajar aswad berdoa, semuanya mumpung ada di multazam berdoa, semuanya mumpung di Hijir Ismail bawah talang mas berdoa, semuanya mumpung di Arafah berdoa, semuanya mumpung masuk di Raudhah Nabawiyah berdoa. Dan mereka yakin itu lebih ijabah. Andai mereka berdoa di situ lalu diijabah, itu bukan hebatnya doa mereka, bukan hebatnya lisan mereka, tapi barokahnya Raudhah,
barokahnya Hajar Aswad, barokahnya multazam. Itu loh namanya tawasul tabaruk bil multazam, tawasul tabaruk bil raudhatun nabawiyah. Cuma anehnya kalau pulang tawasul musyrik. Wong di sana ngelakuin, kok di sana di sini. Berarti yang nggak konsisten lah. Orang kalau nggak konsisten mencela-mencela, ghairu mu'taman, nggak bisa dipercaya, nggak sikoh, nggak bisa diyakini kebenaran dawuhnya. La yu'tamad biqaulihi, dawuhnya fatwanya nggak bisa dipegang. Wong plin plan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu mereka bilang, tawasul dengan wali atau siapa? Kalau wali itu masih hidup, boleh. Tapi kalau wali sudah mati, nggak boleh, musyrik. You harusnya yang konsisten. Kalau tawasul itu masuk kategori minta pada selain Allah dan musyrik, maka terlepas yang selain Allah itu hidup atau mati, namanya tetap minta pada selain Allah. Kalau kamu yakini, kau pahami tawasul minta pada selain Allah, aneh kalau selain Allah itu masih hidup, tauhid. Kalau selain Allah itu sudah mati, syirik. Namanya selain Allah, minta nyembah selain Allah. Mau selain Allah itu hidup atau mati, namanya nyembah selain Allah, ya musyrik semua, Mas. Nggak ada dalil kalau yang disembah masih hidup, tauhid. Kalau yang ditawasuli masih hidup, tauhid. Kalau yang ditawasuli sudah mati, syirik, aneh. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, sedikit lagi. Mereka menganggap tawasul itu syirik. Pakai ayat yang ayat itu diturunkan untuk penyembah berhala. Lalu dengan ayat itu para penyembah berhala dinyatakan musyrik. Orang NU yang tidak menyembah berhala, hanya ziarah dan tawasul, lalu dikiaskan, disamakan dengan penyembah berhala, sama-sama divonis apa? Musyrik, syirik. Mana ayatnya? Orang jahiliyah musyrik, kalau ditanya ngapain kamu nyembah berhala, jawab mereka, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang musyrik, kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali dengan maksud dan tujuan supaya berhala itu membantu mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kata orang Wahabi, tuh lihat, orang jahiliyah nyembah berhala itu niatnya enggak semata-mata nyembah berhala, tapi niatnya agar berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Sama dengan orang NU kan, wong doa di rumah bisa, kok doa di makam? Doa di rumah bisa, kok doa di depan Sunan Ampel? Doa di Masjid Sunan Ampel bisa, kok malah keluar dari masjid doa di depan makam Sunan Ampel? Apa alasan orang NU? Biar cepat ijabah. Kamu berdoa di depan makam, alasannya biar cepat ijabah doanya. Ya sama dong dengan logikanya orang jahiliyah. Kami menyembah berhala agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Sama. Kalau dengan cara begitu, alasan begitu, orang jahiliyah disebut musyrik, maka orang NU yang doa di masjid bisa, doa di rumah bisa, malah doa di kuburan dengan maksud biar cepat ijabah, itu juga musyrik. Nah begitu loh. Paham betul ini? Sampun apa dilanjut nih?
Ya kita jawab. Ayat itu untuk menyatakan musyrik orang penyembah berhala. Lalu kau jadikan untuk memusyrikan orang NU yang tawasul dan ziarah kubur. Pertanyaan kami buat antum, kamu biasanya kalau ceramah hanya Quran hadis tok. Quran hadis tok, moh kias. Sekarang Anda akan memusyrikan kami orang NU, kok mengkiaskan orang NU yang tawasul, kau kiaskan dengan orang jahiliyah yang menyembah berhala. Kamu mencela-mencela. Katanya moh kias, ketika ingin memusyrikan orang NU yang tawasul pakai kias. Halo. Lalu al-qiyas ma'al farid batil. Sugeng rawuh iki. Sedikit lagi, saya 1-2 menit selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken, para rawuh. Lalu mereka mengkiaskan orang NU yang tawasul, dikiaskan dengan orang jahiliyah yang menyembah berhala. Apa kias itu benar? Kalau sama persis kias itu benar. Kalau ada perbedaan di antara duanya, maka kias itu batal. Kita buktikan kias itu batal. 1, orang jahiliyah memang musyrik, meyakini ada berhala Tuhan selain Allah. Lata, Uzza, Manata mereka sembah, Hubal mereka sembah. Sedang orang NU full la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Kau kiaskan orang jahiliyah yang bertuhan kepada Uzza, Lata, Manata, padahal orang NU la ilaha illallah itu mengkiaskan dua hal yang beda. Yang kedua, enggak ada orang NU nyembah kuburan, enggak ada orang NU sujud ke kuburan. Yang ada datang ke kuburan, ucap salam, baca Yasin, mendoakan, minta kepada Allah berkah doa itu, keselamatan, pahala untuk ahli kubur, bukan menyembah kuburan. Lah orang jahiliyah memang nyata nyembah kepada berhala. Ya beda dong. Paham ya? Orang NU enggak minta kepada makam. Wahai Sunan Ampel, panjangkan umurku, ada nih. Wahai Sunan Ampel, lapangkan rezekiku, ada. Enggak ada. Ya. Wahai Sunan Ampel, datangkan jodohku, enggak ada. Yang ada itu ya Allah, dengan karomah yang kau berikan pada Mbah Sunan Ampel, mohon anak kami, murid-murid kami kau beri ilmu manfaat seperti anak dan muridnya Mbah Sunan Ampel. Itu tawassul, mintanya kepada Allah. Lah orang jahiliyah khitabnya memang kepada berhala. Wahai berhala, wahai berhala. Orang NU nyembelih ayam bismillah Allah. Orang jahiliyah menyembelih ayam bismillah tawal Uzza. Jangan kau samakan orang NU yang tawassul dengan orang jahiliyah yang menyembah berhala. Enggak sama, kiasmu salah. Kalau enggak sama, maka jangan kau paksakan ayat yang untuk memusyrikan orang jahiliyah yang menyembah berhala, lalu kau pakai untuk memusyrikan orang NU yang bertawassul. Tak pada oneng negagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bapak Ibu rahimakumullah, lalu penutup Sahih Bukhari, mohon dilihatlah juz 4 kalau nggak salah halaman 99. Itu ada contoh nyata tawassul, bahkan pakai istighosah, khitab ilal makhluk. Ada orang Badui rindu kerong dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya habis dek makam Rasulullah, sowan ziarah, matur di depan makam Rasulullah. Apa dia ngomong? Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu. Bukan minta hujan pada Rasulullah. Istasqi, bukan iski. Bukan iski ummataka, tapi istasqi li ummatika. Mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu. Itu tawassul. Ibadallah, rijalallah, aghithun. Tapi ada kalimat li ajlillah. Itu bukan tanpa Allah, Mas. Lalu dibilang musyrik, yang enggak lah, saking sampean saja ngajine turun ngaji ning Probolinggo. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah, ruwet apapun, soal apapun, termasuk yang sekarang lagi rame, jangan selesaikan dengan emosi, jangan selesaikan dengan main doktrin, main klaim, rungkat, selesaikan dengan ilmu. Kalau kita main doktrin, di sini doktrin, you harus yakin begini, you harus yakin Marzuki keturunan Kenaro. Main yakin aja. Muridmu habis itu dapat kuliah S2 ke Leiden sana, Belanda. Data kerajaan-kerajaan Nusantara ada di sana. Sama doktrin ini begini. Murid ini lalu kuliah S2 di Belanda, melihat daftar manuskrip. Ini keturunan Kenaro ini, keturunan Brawijaya ini, nggak ada namanya Marzuki, ya rungkat, Mas. Jangan pakai emosi, jangan pakai main-main intimidasi. Ayo kembali model madhab Syafi'i, semuanya berdasar hujjah, berdasar analisa yang benar-benar bisa diterima. Insya Allah kalau NU terus semangat keilmuan yang dikedepankan, maka NU akan tetap lestari. Untuk menutup ini ada hadis di kitab Ihya, likulli syai'in imad wa imatu hadzal din. Ada kalimat al-fiqhu, ada kalimat al-ilmu. Sembarang-barang bangunan supaya kokoh kuat roso harus ono cagain. Nah, cagak tiang untuk mengokohkan bangunan Islam itu ilmu. Syukur-syukur kiainya alim, punya ilmu plus punya hizib, plus punya karomah. Wah, jereng, nggak manut mati. Orang akan takut luar biasa. Dan mohon kita terus berdoa untuk NU. Baru kali ini para rawuh ada ruwet ini. Kita juga nggak bisa berbuat. Saya sendiri serba salah para rawuh. Ketika ada ketum dihujat di medsos, halo. Ketika ada beberapa tokoh PB dihujat di medsos, ketika ada rois kita dihujat di medsos, kula niki badhe tampil belani mungkin yo salah karena posisi saya seperti ini. Kula mboten belani yo kok pimpinanku dihujat, repot para rawuh. Serba salah. Sakjane kula pengen ngomong ngene lho, ngono tapi mungkin salah maneh. Kena SP malih repot.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.